Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alamin Prasetyo Asefa dengan NPM 21082602667. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya pada blog eh, Basic System Organ of Special Sense Reproduction and Urinary Tract atau BSO2 tentang sistem pendengaran. Yang pertama ada definisi dari pendengaran. Pendengaran adalah kemampuan tubuh untuk mendeteksi, menghantarkan, dan menginterpretasi suara melalui sistem auditori. Sistem ini terdiri dari struktur telinga, jalur saraf, auditorius yaitu nervus 8, hingga korteks auditori di otak yang menjadi pusat persepsi suara. Lalu yang kedua ada anatomi sistem pendengaran. Sistem pendengaran manusia terbagi menjadi tiga, yaitu ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Pada telinga luar, berfungsi sebagai menangkap dan menyalurkan gelombang suara. Strukturnya ada pinna atau auricula, ada meatus auditorius externus, ada membran timpani, ada gendang telinga. Membran timpani atau gendang telinga. Lalu ada telinga tengah, berfungsi sebagai meneruskan getaran dan memperkuat suara. Strukturnya ada malleus, incus, stapes atau tulang pendengaran, dan ada juga tuba eustachius yang berfungsi sebagai menyamakan tekanan antara telinga dan rongga hidung. Lalu yang ketiga ada telinga dalam, berfungsi sebagai mengubah gelombang mekanik menjadi sinyal listrik. Strukturnya ada koklea, organ korti, dan saraf vestibulokoklear atau nervus 8. Lalu yang ketiga ada nervus pendengaran atau nervus vestibulokoklear. Nervus vestibulokoklear adalah saraf ke-8, terdiri dari dua bagian utama yaitu nervus cochlearis yang berfungsi sebagai menghantarkan informasi pendengaran dari koklea ke otak. Lalu ada nervus vestibularis mengatur keseimbangan dari kanalis semisirkular dan otolit. Pada sistem pendengaran, nervus cochlearis menerima sinyal dari sel rambut di organ korti, lalu mengantarkannya ke yang pertama ada nucleus cochlearis di batang otak, colliculus inferior. Yang ketiga ada medial geniculate body atau thalamus. Lalu ada cortex auditory primer di lobus temporalis. Lalu yang keempat fisiologi pendengaran. Yang pertama ada gelombang suara ditangkap pinna, diteruskan melalui saluran telinga luar, dan yang kedua gendang telinga bergetar dihantarkan oleh tulang pendengar koklea. Yang ketiga getaran cairan di koklea menggerakkan membran basilar merangsang sel rambut, lalu sel rambut menghasilkan impuls listrik yang diterima oleh nervus cochlearis dan impuls dikirim ke otak untuk dikenali sebagai suara. Lalu yang kelima ada korteks auditori terletak di gyrus temporalis superior, area Brodmann 41 dan 42 berfungsi sebagai mengenali frekuensi, intensitas, dan lokasi suara, memungkinkan kita memahami bahasa, musik, dan bunyi kompleks. Kesimpulannya, sistem pendengaran adalah kombinasi kerja dari telinga luar, tengah, dan dalam, serta nervus pendengaran, nervus vestibulokoklear sangat vital sebagai jalur komunikasi antara telinga dan otak. Gangguan kecil di salah satu komponen ini dapat menyebabkan penurunan fungsi pendengaran. Mungkin sekian dari saya. Bisa dilihat referensi yang saya gunakan di bawah. Sekian dari saya. Kalau ada salah kalau banyak salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.